Bapak Ibu sahabat inspirasi, Shalom. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa dulu yuk. Halo Bapak yang surga, terima kasih Tuhan karena kami diizinkan untuk sekali lagi merenungkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, tanpa suara-Mu, tanpa firman-Mu Tuhan, hidup kami akan berjalan dengan sia-sia Tuhan, dan hidup kami akan kesana kesini tidak tentu arah Tuhan, serta tidak membawa hasil apa-apa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami bisa mendengar firman-Mu sehingga hidup kami tidak lagi menjadi sia-sia. Sekarang berfirmanlah Allah Bapa, tolong hamba yang membawakan dan tolong semua yang mendengarkan Tuhan, sehingga firman ini sampai sesuai dengan kehendak Allah Bapa, bukan kehendak kami semua. Berikan kami Roh Kudus Tuhan, sehingga semuanya bisa berlangsung sesuai rencana-Mu. Terima kasih Allah Bapa, karena doa ini didengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Bapak Ibu, bayangkan situasi ini. Satu ketika kita sampai di pengadilan surga itu dan kita ditanya, apa yang sudah kamu lakukan di bumi? Kalau saya ya Bapak Ibu, saya akan jawab begini, saya sudah syema, saya sudah mendengar dan melakukan apapun yang Allah Bapa perintahkan. Tapi syema itu kan untuk berkatmu sendiri. Betul juga sih Bapak Ibu. Karena konsep syema itu kan di Ulangan 28 tentang berkat dan kutuk. Kalau kita syema atau bahasa Yahudinya bilangnya sema, kalau kita sema maka kita akan mendapat berkat. Tetapi kalau kita tidak mendengar dan tidak melakukan apa yang Allah Bapa bilang, kita cuma dengar tapi kita nggak melakukan gitu ya, maka udah jelas kita mendapat kutuk. Di Ulangan 28 tuh ditulis ada 14 ayat tentang berkatnya. Bagus-bagus sekali berkatnya. Bapak Ibu silahkan baca sendiri. Tetapi kalau kita tidak mau sema, tidak mau mendengar dan melakukan apa yang Allah Bapa perintahkan, maka yang kita dapatkan kutuk. Ada lebih dari 50 kutuk di situ Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pelajarin Ulangan 28 ya supaya hidup kita diberkati. Nah, kita lanjutkan kasus yang tadi di pengadilan surga itu. Jadi apa yang sudah kamu lakukan di bumi? Saya sudah sema. Tapi sema itu kan untuk kepentingan berkatmu sendiri. Bagaimana dengan ucapan mulutmu dan perenungan hatimu? Wah, kalau saya ditanya begitu saya langsung diam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya apakah ucapan mulutmu dan renungan hatimu itu berkenan kepada Allah? Waduh, saya langsung ingat Mazmur Daud, Mazmur 19. Daud waktu bikin Mazmur 19 itu, di ayat akhirnya dia tulisnya gini, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan gunung batuku dan penebusku. Jadi Daud itu sangat ingin ucapan mulutnya dan renungan hatinya itu berkenan kepada Allah Bapa. Waduh, nanti di pengadilan surga saya rupanya akan ditanyain soal ini juga. Ucapan mulut saya dan renungan hati saya. Nah, Bapak Ibu, jadi inilah yang akan kita renungkan hari ini. Apakah ucapan mulut kita dan renungan hati kita itu berkenan kepada Allah yang sudah menjadi gunung batu kita, menebus semua dosa kita di salib itu dan selalu menyelamatkan kita? Sebab kalau ucapan mulut kita dan renungan hati kita tidak berkenan kepada Dia, ini bisa jadi masalah nanti di pengadilan surga. Nah, waktu Tuhan kasih topik ini kepada saya tanya sama Tuhan begini, Tuhan, sebenarnya bagaimana sih ucapan mulut dan renungan hati yang berkenan kepadamu Allah Bapa? Lalu saya diminta sama Tuhan untuk buka Alkitab acak. Teknik buka Alkitab acak ini sebenarnya didapat dari Lectio Divina-nya teman-teman Katolik. Pelajaran Katolik kalau mencari jawaban Tuhan dari Alkitab, mereka menggunakan teknik ini, Lectio Divina. Buka Alkitabnya acak, lalu baca dan lihat ayat mana yang Tuhan kasih menonjol. Ayat mana yang Tuhan kasih highlight. Ayat mana yang Tuhan stabilo gitu. Jadi itu jawaban Tuhan untuk mereka. Saya coba praktekin teknik ini juga. Dan dari pengalaman saya, itu 100% akurat. Setiap kali buka Tuhan pasti jawab. Nah, kemudian teknik ini supaya mudah saya namakan Ba'arokah.
buka Alkitab, arahan Roh Kudus Allah. Jadi misalnya kita punya pertanyaan, kita tanya Tuhan, Tuhan tidak jawab kepada kita bisa buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita, doa dulu, Roh Kudus tolong saya kasih jawaban lewat Alkitab. Lalu kita buka Alkitab, kita acak, Tuhan kasih lihat sebelah kiri, kita baca sebelah kiri semuanya, sampai kelihatan ayat mana yang Tuhan mau kasih lihat kita. Atau Tuhan suruh baca sebelah kanan, kita baca sebelah kanan semuanya, kita lihat ayat mana yang Tuhan kasih buat kita. Itu 100% akurat Bapak Ibu. Jadi dalam banyak kasus yang saya butuh jawaban Tuhan, saya tanya sama Tuhan tapi Tuhan tidak jawab atau saya dengarnya nggak jelas, kemudian saya ba'arokah, saya buka Alkitab secara acak, lalu kemudian Tuhan memberikan saya jawaban. Nah, ini juga terjadi. Waktu Mazmur 19 ini Tuhan kasih renungkan pada saya. Lalu saya bingung bagaimana ngelanjutinnya. Tuhan bilang, kamu buka Alkitab acak. Lalu saya buka Alkitab acak dan Tuhan memberikan pada saya Yesaya 40. Bapak Ibu begitu saya baca Yesaya 40, saya baru sadar bahwa Yesaya 40 ini betul-betul cocok dengan Mazmur 19 ayat 14 itu. Yesaya 40 ini menceritakan tentang bagaimana renungan hati kita dan ucapan mulut kita itu berkenan kepada Allah Bapa. Di sini kita akan mendapatkan 5 poin yang Allah Bapa berikan pada kita supaya ucapan hati kita dan renungan hati kita berkenan kepada Allah. Yang pertama, Yesaya 40 ayat 1-2. Hiburlah umatku. Tenangkan hati orang Yerusalem. Katakan bahwa perhambaannya sudah berakhir. Kesalahan mereka sudah kuampuni. Dosa-dosa mereka telah kuhukum 2 kali lipat. Bagus sekali ayat ini Bapak Ibu. Jadi saya akan ulang sekali lagi. Hiburlah umatku. Tenangkan hati orang Yerusalem. Katakan bahwa perhambaannya sudah berakhir. Nah, Bapak Ibu, mulut dan perenungan hati pertama yang Allah Bapa sukai adalah kalau kita selalu menghibur orang. Lawan kata hibur apa? Membuat lebih susah lagi. Nah, Tuhan bilang kita harus menghiburkan umat. Jadi kalau ada orang susah, kita lihat dia susah sekali dan dia umat Tuhan. Kita kasih tahu dia, sudah tenang, jangan khawatir. Tuhan pasti menolong. Perhambaanmu sudah berakhir. Kesalahan-kesalahanmu sudah diampuni Allah. Dosa-dosamu sudah dibayar 2 kali lipat di salib itu. Benar loh, dosa sudah dibayar 2 kali lipat. Misalnya kita dosa menipu orang gitu ya. Kita dosa kepada Allah Bapa dan kita dosa kepada orang itu juga. Dan dosa yang 2 kali lipat itu udah dibayar Tuhan Yesus di salib. Jadi Bapak Ibu, ucapan mulut kita tuh harus selalu menghibur. Bukannya malah membuat tambah rusuh. Bisa kita ngomong, tuh kan apa gue bilang, sering-sering baca Alkitab, maka ini gak kejadian. Lu sih gak pernah nurut sama gue. Bukan begitu, itu tidak menghibur. Itu membuat rusuh dan menghakimi. Tuhan gak senang sama kayak gitu-gitu. Tuhan minta yang pertama supaya ucapan mulutmu dan renungan hatimu berkenan adalah hiburlah umatku. Kita tenangkan hati umat Tuhan, orang-orang Yerusalem. Kita bilang sama mereka, sudah, kamu tuh bukan hamba pekerjaan lagi. Kamu tuh bukan hamba bosmu lagi. Kalau kamu dipecat, kamu tetap akan hidup kok. Allah Bapa akan memeliharamu. Kalau kamu ada kesalahan, kamu gak usah takut. Yuk kita doa bareng yuk. Kita minta ampun atas kesalahanmu. Kamu sebutin aja kesalahannya dalam hati. Allah Bapa pasti mengampuni. Kan Tuhan Yesus sudah mati di salib untuk dosa kita. Yang penting kita minta ampun. Jadi Bapak Ibu, kita ajak dia doa minta ampun dosanya. Dia gak perlu sebut dosanya kepada kita. Dia cuma perlu sebut dosanya kepada Allah Bapa. Lalu kita hibur dia. Tenang, Allah pasti bantu. Allah pasti tolong. Jadi ingat Bapak Ibu, ucapan mulut yang pertama, renungan hati yang pertama yang berkenan pada Allah Bapa adalah menghibur umatnya, menenangkan hati umatnya.
Lalu kita lanjutin Yesaya 40 ayat 3-5. Di sini ada ucapan mulut dan renungan hati kedua yang berkenan kepada Allah Bapa. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Bapak Ibu, ini bagian panjang sekali, tapi bagus sekali. Saya akan ulang sekali lagi supaya Bapak Ibu ingat urutannya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Jadi Bapak Ibu, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan adalah tanah yang gak rata harus kita ratakan. Tanah yang berlekuk-lekuk kita bikin jadi dataran. Supaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Jadi Bapak Ibu, ini bagus sekali. Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini pelaksananya bagaimana? Ngomongnya sih gampang, malah ada lagunya Tuhan. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Ada lagunya memang, tapi prakteknya gimana? Lalu Tuhan ingetin saya begini. Kamu ingat nggak kasus kamu di tempat kamu biasa makan malam kalau hari Minggu? Oh ya, saya ingat Tuhan. Kamu ingat nggak waktu zaman COVID, kamu suka datang ke situ dan tempat makan yang di pinggir jalan itu sepi. Iyalah Bapak. Nah, waktu sepi, Bapaknya suka ngobrol sama kamu kan? Lalu satu ketika waktu dia sakit, kamu doain. Terus dia sembuh. Iyalah Bapak. Habis saya doain, terus minggu depannya dia cerita sama saya bahwa dia sembuh. Nah, itu dia. Meratakan bukit, gunung, lembah, dan sebagainya. Itu yang kamu lakukan itu. Jadi dia mulai mengenal saya. Oh, gitu ya lah Bapak. Iya. Kamu ingat nggak minggu kemarin kamu datang ke sana? Ingat. Lalu apa yang Bapak itu katakan padamu? Oh iyalah Bapak, saya ingat. Jadi gini Bapak Ibu. Minggu kemarin itu habis ibadah malam saya ke situ makan sama teman-teman ibadah saya. Waktu saya makan, setelah makan tuh pas saya mau pulang, tiba-tiba Bapak yang pemilik kedai itu spesial datang pada saya waktu saya ke motor saya, terus dia ngomong sama saya gini, Pak, tadi Bapak tahu nggak? Di meja sebelah Bapak tuh kan bangkunya semua kosong. Oh iya Pak, kenapa Pak? Waktu Bapak sama teman-teman Bapak makan, meja itu tiba-tiba semua bangkunya terisi Pak. Ada kayak roh-roh gitu Pak, makhluk-makhluk gitu, semuanya datang dan duduk di situ. Itu putih Pak. Dan ada satu yang putih tinggi besar sekali. Bapak Ibu, rupanya dia dapat penglihatan tentang malaikat-malaikat pengawal kami. Pak, itu benar-benar ya Pak. Semuanya datang lengkap Pak. Dan semuanya duduk di situ mengawasi Bapak dan teman-teman Bapak makan. Bapak Ibu, ini maksudnya Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jadi setelah kita meratakan bukit, gunung, lembah, menjadi jalan yang rata, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan dia akan melihat kemuliaan Tuhan itu. Jadi ini rupanya sebuah janji. Bapak Ibu, kalau ucapan mulut kita, kalau perenungan hati kita itu meratakan jalan buat Tuhan kita lewat, maka Tuhan pasti datang menyatakan kemuliaannya. Betul, Yesaya 40 ngomongnya begini loh. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia, agamanya apapun juga akan melihatnya bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama kalau kita sudah ratakan jalan itu. Sungguh
Tuhan sendiri telah mengatakannya. Berarti ini janji. Tidak mungkin meleset. 100% benar. Kalau kita mendoakan pengemis di pinggir jalan itu, kita doakan dia, maka tidak lama kemudian dia akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan kepadanya. Kalau ada satu orang sakit ke kita doakan dia, lalu gunung, bukit, lembahnya diratakan menjadi jalan yang rata, maka kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan kepada dia. Nah, waktu saya mengenungkan ini, terus Tuhan tegur saya. Tuhan bilang gini, kamu ingat gak sama di depan tempat pelayananmu itu, ada satu bapak-bapak jaga parkir pakai kursi roda? Oh iya, saya ingat Tuhan. Kamu kan sering ketemu dia. Sudah doakan dia berapa kali? Saya bilang saya udah doakan dia 3 kali Tuhan. Kata Tuhan, nah itu dia. Itu doanya kurang. Karena dia itu banyak bukit, banyak gunung, banyak lembah. Jalannya itu tidak rata. Jadi doa 3 kali itu gak cukup. Waktu kamu datang doa yang pertama, itu 1 bukit diratakan. Lalu kamu doa yang kedua, 1 gunung diratakan. Lalu kamu doa yang ketiga, 1 lembah ditutup. Tapi masih banyak yang lain. Kamu harus terus mendoakan sampai semua gunung, semua bukit, semua lembah, semua tanah yang berlekuk-lekuk menjadi rata, jalan raya. Baru dia melihat kemuliaan Tuhan. Jadi doa 3 kali itu tidak cukup ya kok. Waduh Bapak Ibu, saya langsung minta ampun. Saya tahu salah saya. Saya pikir setelah saya doain 3 kali, gak ada kemajuan, udahlah gak usah doain lagi. Ternyata saya salah. Saya tiap ketemu dia, harus selalu mendoakan. Sampai seluruh gunung itu, seluruh lembah yang berlekuk-lekuk itu, sampai semua jalannya rata. Maka 100% janji ini dipenuhi. Kemuliaan Tuhan akan nyata kepada dia. Bapak Ibu, saya bersalah soal itu. Dan saya harap Bapak Ibu tidak melakukan kesalahan yang sama. Janganlah kita berhenti berdoa untuk dia. Kalau dia sakit dan kemuliaan Tuhan belum nyata sama dia, kita doakan lagi. Kita doakan lagi. Kita doakan lagi. Setiap satu doa, 1 gunung kita robohkan. Setiap satu doa, 1 lembah kita tutup. Setiap satu doa, kita ratakan jalannya terus. Terus kita lakukan itu. Maka kemuliaan Tuhan pasti nyata pada dia. Jadi Bapak Ibu, inilah ucapan mulut dan renungan hati yang berkenan kepada Allah yang kedua, yaitu kita meratakan jalan untuk kemuliaan Tuhan nampak pada dia. Allah Bapa pasti berkenan kalau kita melakukan ini. Nah, yang ketiga dan yang keempat di Yesaya 40 ini ada di Yesaya 40 ayat 6-8. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, maksudnya jawab Yesaya, apakah yang harus kusuruhkan? Nah Bapak Ibu, di sini Alkitab kita yang bahasa Indonesia terjemahannya tidak sebagus bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya bilang bukan berseru, tapi cry out. Cry out itu istilah yang aneh. Karena cry out itu cuma dilakukan sama bayi kalau minta tolong. Jadi kita kalau dengar anak ya, papa, 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 itu namanya dia manggil-manggil nama papanya. Kadang-kadang dia berseru, papa, papa, gitu ya. Tapi itu berseru, cry out loud, papa. Nah, kalau dia udah ketakutan, sangat ketakutan, atau mengalami masalah yang hebat, maka dia akan cry out. Dan kita akan langsung lari ke atas. Kenapa? Kenapa? Gitu langsung. Nah, ini sebenarnya ngomongnya bukan berseru, cry out. Jadi sekali lagi, Yesaya 40 ayat 6-8. Ada suara yang berkata, cry out, menangislah dengan kuat. Jawabku, apa yang harus kutangisi dengan kuat Tuhan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput tapi menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembus mereka dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Ingat, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita tahu ucapan mulut, renungan hati yang ketiga adalah waktu kita menangis.
berteriak dengan keras untuk orang-orang sekeliling kita yang belum mengenal Allah, yang belum merasakan jamahan tangannya Allah. Kalau kita tiap malam berdoa, Tuhan itu kesian loh tetangga saya Tuhan. Kesian Tuhan. Dia rajin ibadah tapi dia belum mengenal Engkau Tuhan. Tuhan kasihan dia. Kasih saya jalan Tuhan. Supaya saya bisa menceritakan tentang Engkau pada dia. Kalau kita menangis kayak begitu. Berteriak setiap kita lihat tetangga kita dalam hati. Maka Allah Bapa berkenan kepada renungan hati kita itu. Pada ucapan doa kita itu. Waktu kita menangis. Karena kita tahu manusia itu hidupnya seperti rumput. Rumput pasti jadi kering. Bunga pasti jadi layu. Kalau Tuhan Allah menghembus dengan nafasnya. Jadi sebelum Tuhan Allah menghembus dengan nafasnya. Mari kita menangisi mereka. Minta Tuhan tolong mereka. Lalu Tuhan memberi solusi yang bagus sekali. Di bagian akhir Yesaya 40 ayat 6-8 ini. Saya bacakan semuanya sekali lagi Bapak Ibu ya. Karena bagian ini sangat-sangat indah. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput. Dan semua semangatnya seperti bunga di padang. Jadi Tuhan mau bilang manusia itu hidupnya sementara. Dan dia mungkin hebat tapi cuma seperti bunga di padang. Lalu Tuhan memberikan kesimpulannya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembus mereka dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Sekali lagi Bapak Ibu kata rumput disebut Tuhan. Lalu Tuhan menutup dengan kalimat ini. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, disinilah bagusnya. Tuhan bilang memang rumput jadi kering Yakob. Memang bunga jadi layu. Tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Jadi gini Yakob. Kamu sirami rumput yang menjadi kering itu dengan firman Allah. Bunga yang akan layu itu dengan firman Allah. Maka rumput itu tidak lagi menjadi kering. Maka bunga itu tidak akan lagi menjadi layu. Jadi Bapak Ibu, inilah ucapan mulut dan renungan hati keempat yang berkenan pada Allah Bapa. Waktu kita sirami tetangga kita dengan firman Allah. Jadi kalau kita ketemu sama tetangga kita itu, kita tanya, Tuhan mau ngomong apa sama dia? Terus Tuhan bilang sama kita, minta dia memaafkan anaknya. Lalu kita bilang, Pak, apa kabar? Gimana dengan anak? Tadi waktu saya ketemu Bapak, saya tanya Tuhan loh, Tuhan, ini ada pesan apa untuk Bapak? Tuhan tuh sayang loh Pak sama Bapak. Tuhan bilangin sama Bapak, maafin anaknya. Udah maafin aja anaknya Pak. Memang begitulah anak-anak. Gak apa-apa Pak, kita maafin aja. Waktu saya menyampaikan firman Tuhan itu kepada dia. Kalau dia mendengar perkataan firman Allah itu dan melakukannya. Maka dia tidak akan jadi kering. Maka dia tidak akan menjadi layu. Jadi Bapak Ibu kita ingat. Kita sudah belajar yang pertama supaya hati dan ucapan mulut kita berkenan kepada Allah. Yang pertama kita menghiburkan mereka, menenangkan mereka. Kedua kita ratakan tanah, kita siapkan jalan bagi kemuliaan Allah. Yang ketiga kita menangisi mereka yang pasti menjadi layu, pasti menjadi kering karena belum mengenal Allah. Yang keempat kita sirami dengan firman Allah yang Tuhan taruh di hati kita, yang Tuhan taruh di mulut kita. Jadi kita sudah belajar 4 ucapan mulut dan renungan hati yang berkenan kepada Allah. Dan sekarang kita belajar yang terakhir, yang kelima. Yesaya 40 ayat 9-11. Hai pembawa kabar baik untuk Sion, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai pembawa kabar baik untuk Yerusalem, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Apa artinya ini?
artinya adalah kita harus menjadi saksinya. Kita ceritakan bagaimana Allah menolong kita. Kita ceritakan pengalaman-pengalaman kita dengan Allah kita. Betapa kuatnya Allah kita. Maka kemudian Bapak Ibu, ucapan mulut kita ini menjadi berkenan pada Allah. Bapak Ibu coba bayangkan, kalau hari ini saya ketemu orang, lalu dia cerita masalahnya pada saya bukan menghiburkan dia, tapi saya bikin dia tambah rusuh. Lalu kemudian saya ketemu orang lain lagi di pasar, dan saya bukan meratakan jalan, tapi saya cuma ngomongin tentang hal-hal yang gak perlu. Lalu waktu saya berdoa, saya tidak pernah cry out untuk siapapun. Yang saya doakan tuh kepentingan saya sendiri aja. Lalu waktu saya ketemu orang yang saya tahu dia sedang menjadi kering, sedang menjadi layu, lalu saya tidak mau mengucapkan firman Tuhan kepadanya. Dan kemudian saya ketemu orang lagi, saya tidak mau menjadi saksi Tuhan, padahal dia butuh kesaksian saya. Kalau saya sepanjang hari ini tidak melakukan salah satu di antara 5 itu, maka hari ini semua ucapan mulut saya, semua renungan hati saya tidak berkenan kepada Allah Bapa. Gak bisa begitu Bapak Ibu, gak bisa. Semua ucapan mulut kita dan renungan hati kita harus tiap hari berkenan kepada Allah. Kalau enggak, nanti diperhitungkan di pengadilan. Repot kita. Kita udah hidup 70 tahun dan sekitar 68 tahunnya tidak berkenan. Itu repot sekali Bapak Ibu. Repot ngadepinnya. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu, mari kita ubah ucapan mulut kita, renungan hati kita dengan Yesaya 40 ayat 1-11 tadi. Selamat menjadi berkenan kepada Allah Bapa. Kalau kita berkenan, kita pasti diberkati. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Allah Bapa, terima kasih karena kami diberikan petunjuk yang jelas sekali di Yesaya 40 ayat 1-11 ini. Sehingga kami mengerti bagaimana memiliki ucapan mulut dan renungan hati yang berkenan padamu. Terima kasih Allah Bapa. Tolong selalu ingatkan kami melalui Roh Kudus. Setiap kali kami bertemu orang, apa yang harus kami katakan? Sehingga semua ucapan kami, semua renungan hati kami berkenan padamu. Tolong ingatkan juga kalau kami berdoa malam, orang-orang mana yang harus kami doakan sambil menangis. Orang-orang mana yang sedang menjadi layu, menjadi kering. Dan firman Allah apa yang harus kami sampaikan. Sehingga mereka tidak lagi layu, tidak lagi jadi kering. Tolong Roh Kudus bantu kami soal itu Allah Bapa. Karena kami tidak mampu melakukan itu. Allah Bapa, tolong juga kalau kami ketemu orang, ingatkan kesaksian apa yang harus kami berikan pada orang itu. Sehingga orang itu melihat ada Allah yang siap menolong. Allah Bapa, terima kasih. Karena kami diberi kesempatan untuk memiliki ucapan mulut dan renungan hati yang berkenan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman hari ini. Amin. Bapak Ibu, selamat berkenan kepada Allah Bapa. Pasti Allah Bapa memberkati Bapak Ibu. Amin.